Oh, soalnya tenaganya lumayan juga sahabat KW. Ya, ban belakang aja sampai sulit. Nah, Oh, bisa berbahaya juga buat mesin bahaya. Buat yang lainnya bahaya. hai, selamat pagi Sobat KW. Kali ini vlogger KW ada di dealer Gesit Bandung. Tepatnya di jalan apa ini? Inggit Kanarsi ya. Kita di Pradana Motor Bandung pagi hari ini, hari Minggu ya. Kita buka di sini katanya buka. Nah, yang jagain ini teman saya nih. Nah, kenapa hari Minggu saya kesini? Nah, hari ini saya ingin membuat tutorial mengendarai motor listrik. Karena apa? Karena motor listrik ini beda dengan motor matic biasanya. Nah, untuk teman-teman yang saat ini sudah memiliki motor Gesit dan akan membeli motor listrik Gesit, alangkah baiknya menonton video ini sampai dengan selesai. Kenapa? Karena di sini akan ada tips dan trik bagaimana mengendarai motor listrik agar satu, nyaman, kedua aman, yang ketiga irit. Irit dari kerusakan, irit dari baterainya. Nah, nanti ada teman saya dari Gesit Pradana Motor Bandung yang akan memberikan tips dan triknya pada pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus vlogger KW di video tutorial cara menaiki motor listrik yang hemat, aman, dan nyaman. Yuk langsung kita ketemu dengan orangnya. Nah, sudah saya ceritakan tadi, saya akan ketemu teman saya yang bertugas di Gesit Pradana Motor Bandung. Siapakah dia? Ini dia. Teneneneneneneng. Halo, selamat pagi Sobat KW. Nama saya Jody. Kang Jody. Ya, saya di sini bertugas sebagai teknisi motor listrik, dan saya akan memberikan tips dan trik cara menggunakan motor Gesit biar awet, aman, dan tentunya pasti hemat. Nah, sekarang kita akan melakukan tutorial awal untuk menggunakan motor listrik Gesit. Nah, tutorial awalnya akan disampaikan oleh Kang Jody. Apa aja Kang? Silakan Kang. Halo sahabat KW. Nah, di sini ada motor listrik si Gesit. Saya akan memberitahu gimana caranya untuk awal-awal. Mungkin bagi yang belum tahu dan yang udah tahu lah jelas. Di dalam motor Gesit itu ada baterai dan ada MCB untuk switch kontaknya. Nah, agar lebih awet pada umur baterai, alangkah baiknya jika posisi motor mati, ini jangan sampai nyala. Switch MCB ini jangan sampai nyala, switch kontrolnya nih. Nah, kalau mau kita keluar atau mau jalan-jalan kemana, tinggal naikin. Kalau bisa baterai reset dulu. Klik dulu, sudah klik. Oke ya, seperti motor biasa. Cari kunci, kontak. Sudah. Nah, sekarang ada dua buah motor. Nah, sekarang ada dua buah motor. Yang sini adalah motor matic biasa bensin, yang ini adalah motor listrik. Nah, Kang Jody akan memperlihatkan perbedaan awal dari penggunaan motor listrik. Karena motor matic dan motor listrik itu berbeda awalannya. Jadi biar tadi bilang aman, nyaman, dan awet. Nah, Kang Jody akan mempraktekkan tutorial awal jika Anda ingin mengendarai motor listrik, tapi akan dilihatkan cara mengendarai motor matic seperti biasa, kemudian dicoba ke motor listrik. Silakan Kang Jody. Iya. Di sini sengaja kita sediakan dua unit kendaraan berbeda. Kita coba nyalakan. Nah, ini motor konvensional.
kita coba kendaraan. Pada umumnya motor matic mungkin kita maju, narik gas, tuas gas, dia biasa aja. Dia biasa aja tanpa ada kendala untuk motor konvensional. Nah, kita rem gini bisa tarik melaju kayak biasa kan. Nah, perbandingan untuk motor listrik sendiri ada bedanya nih. Perbandingan untuk motor listrik sendiri, cara menyalakannya mudah seperti motor umum lainnya. Kontak nyala. Nah, ada perbedaan nih. Ada tips dan triksnya. Pak, lihat sini Pak, layarnya nih. Saat kita menyalakan motor listrik, terutama untuk gesit, jangan dipegang dulu atau jangan ditarik dulu tuas remnya. Tunggu hingga speedometer berubah. Karena speedometer ini kan bisa berubah warna tergantung suhu cuaca. Nah, sekarang tarik tuas, tombol start hingga di speedometer berubah hingga on. Di speedometer berubah hingga on. Tipsnya untuk pengendara awal atau pemula, jangan dulu nyoba di mode S, karena motor ini kan ada 3 mode, dari ekonomis, urban hingga sport. Nah, kita coba cara berkendaranya. Untuk motor listrik sendiri, dia tidak seperti motor konvensional. Main narik gas, apalagi yang belum tahu, belajar dulu dari gas kecil. Gas kecil nggak bisa tuh kayak motor-motor bensin lainnya. Dan triknya ada tipsnya. Kenapa sih saya setiap pakai motor listrik yang ada jelas gitu kan? Nah, jangan narik gas selama tuas rem masih di tangan, ditarik juga. Akibatnya gini. Karena motor listrik ini mengusung sistem hard engine. Setiap kita narik tuas rem, gimana kita narik gas, dia mati. Tidak akan mau maju. Nah, kita lepas rem baru. Makanya banyak orang kaget apalagi yang awal-awal baru pertama beli. Kang, kok motor saya nggak jelas gitu ya? Kali narik biar bagi awal-awal pemilik gesit pasti kaget semua. Makanya anjuran dari saya lebih baik belajar dulu dari E. Karena apa? Istilahnya kita tuh beradaptasi lagi dari tadinya motor konvensional beralih ke motor listrik. Dan karena sistem cara penggeraknya pun semua beda. Berbeda dengan konvensional. Cara berkendaranya pun beda, ada triknya. Nah, sahabat KW, jika cara seperti ini, tuas rem ditarik, tarik gas, berbeda, agak sedikit berbahaya sih. Memang agak sedikit berbahaya kalau cara penggunaan bensin disamakan dengan cara berkendara listrik. Ada perbedaannya juga. Jadi tidak bisa asal main gas-gas gitu dan naik tuas rem. Dia pasti anjlok-anjlok terus. Nah, sobat KW,
Kalau posisi kita jalan, nemu jalan macet atau perempatan, ya layaknya kalau motor biasa kan enak nih, tinggal gas, rem kan enak nih. Nggak ribet atau nggak gimana gitu kan. Kayak gini. Nah, kalau untuk motor listrik sendiri ada perbedaannya. Apalagi yang masih takut ngebut atau gimana gitu kan. Kalau untuk motor listrik sendiri, kalau anjuran dari saya nih, biar nggak tersendat-sendat waktu pakai motor listrik seperti yang tadi saya udah diceritakan. Nah, lebih baik modenya dipindah ke mode ekonomis. Modenya dipindahin ke mode ekonomis biar nggak tersendat-sendat. Nah, kalau kita jalan sebisa mungkin sih kalau macet tarik tuas kecil aja, tarik gas kecil aja, nggak usah besar-besar. Dan untuk perempatan, pertigaan, kita ada lampu merah, sebisa mungkin ya gitu lagi, tarik gas kecil, jangan tarik gas besar, apalagi sambil tarik tuas remnya. Wah, itu ya wassalam lah, tahu-tahu loncat aja gitu kan. Kalau saran di saya cukup tarik gas kecil-kecil. Kalau udah maju, udah enak, nah baru gas normal. Contoh kalau kita lakukan rem penuh gas nih. Yuk, Cot. Nah, ini contohnya kalau kita rem cat ya. Oh. Soalnya tenaganya lumayan juga sahabat KW. Lihat ban belakang aja sampai selip. Oh. Bisa berbahaya juga buat mesin, bahaya. Buat yang lain bahaya. Jadi anjuran dari saya sebisa mungkin ambil dulu mode kecil seperti mode ekonomis, mode U, tarik gas kecil, enak, dan kita pun nyaman menggunakannya, nggak akan tersendat-sendat seperti barusan. Santai, gas kecil, enaknya tanpa ada suara, santai. Nah, gitu sahabat KW. Dilakukan cara tadi salah tadi gitu. Oh iya ya, Bang. Nah, sahabat gesit, kalau misalkan cara berkendaranya kasar seperti tadi, gas full, tuas rem ditarik, yang berakibat di belt, sayang belt, pasti akan ada yang rontok. Nah, contoh kecilnya kayak gini. Ini cara berkendara kasar menggunakan motor listrik. Nah, itulah akibatnya kalau misalkan cara berkendaranya kasar, gas full, apalagi kalau misalkan kalau sering dipakai lari di jalan, oke, itu tidak jadi masalah. Cuman kalau misalkan dia sering start awal dihentak langsung cara berkendaranya, nah itulah akibatnya, pasti gampang rusak. Warning, warning, warning. Missile log detected. Halo sobat KW, di sini saya akan ngasih tips dan trik. Nah, cara bertemu jalan tanjakan atau ibaratkan kita nemu jalanan juram, mau itu naik, mau itu turun, ada triknya juga. Kebanyakan orang tuh kaget saat nemu jalan-jalan tanjakan. Kok pakainya susah ya? Kok nanggung gini ya? Takut jatuh atau gimana? Nah, ada triknya. Kalau misalkan kita bertemu jalanan tanjak, alangkah baiknya turun. Modenya tetap turun. Karena memang ada triknya juga. Saat bertemu jalan tanjakan, lebih baik digas kecil ketimbang main rem. Nah, kalau kita narik tuas rem saat nemu jalanan nanjak, sambil digas dia kan nggak akan mau tuh. Dimanapun kalau misalkan kita tarik tuas rem sambil digas, begitu kita buka pasti loncat tuh.
Nah, angka baiknya ditahan dengan cara narik tuas gas sedikit. Jadi dia tetap nahan. Nah, tuh. Jadi begitu nanjak tuh kita nggak akan nanggung kalau lagi pakai. Nah, jadi cukup tarik gas dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Asal dia untuk nahan aja. Jangan sampai kalau misalkan lagi nanjak nih, aduh di depan ada mobil kan, otomatis kita narik tuas rem. Mindset kita langsung, kita tuh narik tuas rem. Nah, begitu nanjak, narik tuas rem. Nah, bingung kan? Buka gas, kita loncat. Nggak buka gas, kita nggak maju. Nah, triknya di situ sobat. Nah, kita tahan gas sedikit aja. Begitu nanjak itu kita tahan gas sedikit aja. Asalkan dia bisa nahan aja motornya gitu. Sedikit aja, asal dia nahan. Nggak usah banyak-banyak, asal dia nahan aja tuh. Kalau udah nahan kan. Nah, gitu sobat KW. Kalau misalkan sambil narik tuas rem, waduh, memang sih agak berbahaya. Kitanya aman, motornya aman, tapi kitanya yang berbahaya nih. Begitu kita buka gas, wah bisa loncat itu. Makanya triknya gitu sobat KW, tahan gas sedikit aja, kan enak tuh. Dan untuk jalanan curam sobat KW, kalau misalkan kita nemu nih jalanan curam, nah dia mau posisi di mode E, U, atau S. Untuk jalanan curam kita nggak perlu tarik tuas gas, biarin aja dia segimana nyelonong terus turun ke bawah ya, terkecuali kalau misalkan kita lagi diburu waktu atau gimana ya tarik tuas gas nggak apa-apa. Cuman kalau untuk rem bagusnya itu kita berpindah-pindah, jangan dua-duanya, jangan kiri kanan ya, tergantung medan juga sih ya. Terus dan ada plusnya nih, dia nggak akan ngambil arus selama kita nggak narik tuas gas. Dia nggak akan ngambil arus, baterai bener-bener tetap awet. Saat jalanan curam tuh ada turunan ya, kita tinggal ganti tuas rem gitu kan, giliran kiri kanan jangan terlalu berbarengan atau gimana ya, tergantung cara pakai kalian juga sih sahabat. Halo sobat KW, kita lanjut lagi videonya. Ada lagi nih tips dari saya agar baterai lebih hemat saat berkendara. Kita langsung ambil mode dari mode S untuk dan agar baterai tetap awet. Nah, baterai awet nih karena kita ngambil langsung dari mode S, arus tuh hanya ngambil besar di awal aja. Nah, setelahnya kita bebas mau pindah ke U, pindah ke mode E. Nah, dia akan tetap ngambil arusnya di S dan tenaga pun pastinya lebih keluar kalau di mode S. Akan tetapi baterai tetap lebih irit karena kita awalannya udah ngambil dari mode S. Dia nggak akan berubah. Nah, hanya teruntuk untuk yang udah terbiasa memakai. Yang sudah terbiasa memakai ya. Kalau yang masih belajar atau masih awal-awal pakai gesit nih, lebih baik menggunakan di mode E. Ya, nanti takutnya loncat lagi deh. Nah, dan sobat KW semua, agar belt tidak terjadi seperti hal seperti ini nih, belt tidak ada kejadian rontok ataupun kerusakan di motor gesit ini, alangkah baiknya setiap per 1000 km dicek ya, mungkin bisa di 1000, 1500. Ada waktu senggangnya kalian coba cek, lihat beltnya masih renggang, masih kencang atau gimana. Nah, dan kalau misalkan ada kejadian nih, kalau di jalan tiba-tiba rontok, putus atau gimana, ya mungkin kalian harus ada sedia di dalam motor tuh minimal 1 belt lah. Dan enaknya mungkin pergantiannya bisa kalian bawa ke bengkel umum, tapi dengan satu catatan, tolong kasih tahu bengkel-bengkelnya gitu kan,
atau nanti montir-montirnya yang mau ganti beltnya, tolong di settingnya agak kencang sedikit, jangan terlalu longgar atau gimana. Tapi tetap pada intinya balik lagi ke user, gimana cara pemakaian, cara berkendaranya seperti apa. Yang pada intinya jangan terlalu kasar kalau pakai motor gesit. Nah, sobat KW semuanya tadi sudah mendapatkan tips dan trik bagaimana cara mengendarai motor listrik, terutama motor listrik gesit. Nah, tadi dari motor matic ke motor listrik ada perbedaan yang harus disimak oleh para pengguna maupun calon membeli motor listrik. Jadi hati-hati biar tetap aman, nyaman, dan awet. Teman-teman sebaiknya mengikuti arahan dari Kang Jody. Nah, sekarang saya akan bertanya ke Kang Jody nih. Kang Jody, kita baru beli motor gesit nih. Apa yang harus dilakukan pertama kali saat motor gesit sampai di rumah kita? Kemudian, boleh nggak kita nyuci motor listrik ini? Halo Sobat KW. Untuk hal-hal mungkin yang pertama kali yang harus dilakukan itu ya, untuk para user dan calon user, alangkah baiknya dicek ulang lagi. Bukan hanya kita di showroom yang udah ngecek gitu kan, sebelum pengiriman kita udah pastikan motor nih, wah sudah layak nih dipakai oleh para user kita. Setelah kita cek, nah tentunya kalian pun harus ikut ngecek lagi nih, seperti beltnya seperti apa, kencang, kendor, terus ada kekurangan apa lagi nih di motor ini. Cek ulang lagi semua. Nah, apakah itu menurut para user, oh ini udah pas nih, oh ini udah oke. Nah, selanjutnya ya tinggal belajar hal-hal dasar cara penggunaan motor gesit itu seperti apa gitu kan. Seperti yang sudah saya terangkan, saya sudah kasih tahu tips dan triksnya seperti apa gitu kan. Cara pemakaiannya harus gimana. Nah, jika kalian sudah lama memakai gesit, nah sering-sering tuh dicek belt kayak gimana, apakah masih kencang, apakah sudah kendor. Kalian mau ngecek per 500, per 1000 km, ya suka-suka kalian lah gitu kan. Ada waktu santai kalian tinggal cek, nengok-nengokin motor kalian gitu kan. Dicek, oh ini beltnya masih bagus, oke lah. Oh ini beltnya udah kendor, laporan langsung ke kita. Nah, nanti kita tindak lanjuti, setting lagi yang lainnya. Ya mungkin hal-hal dasarnya kurang lebih seperti itulah. Oke. Sekarang kalau nyuci. Nah, untuk penyucian, nah si gesit ini sebetulnya aman-aman saja untuk dicuci. Mau kalian hajar seperti apapun dia tetap aman. Karena memang keunggulan lebih dari si gesit ini tuh ya kayak perahu sih sebetulnya. Ada banjir pun ya kalian terjang aja. Selama banjirnya nggak nyampe semeter lebih dari ukuran motor, tinggi motornya gitu kan, kalian terjang aja, aman-aman aja gitu kan. Untuk penyucian pun ya sepertinya seperti motor-motor yang lain, normal-normal aja. Mau kalian hajar bawahnya kayak gimana, dalam-dalamnya kayak gimana, dia tetap aman. Tapi dengan satu catatan, setelah cuci tunggu kering. Apalagi soket-soketnya kalian harus cek dulu, wah ini kena basah nggak. Mau segimana kuat listrik pun kan tetap kalau dalamnya basah, wah pasti konslet. Begitu Sobat KW. Boleh dibuka nggak joknya pas nyuci? Nah itu. Boleh-boleh aja. Itu ada baterai kan dalamnya? Iya, boleh-boleh aja dibuka. Asalkan itu yang saya bilang barusan. Begitu beres cuci, jangan langsung main nancepin baterai, terus main kontak. Wah itu ya wassalam. Namanya barang elektronik kan. Oke, berarti nunggu kering dulu ya kalau nyuci ya? Ya, nunggu kering. Kalau enggak, ya kibas-kibasin konektor-konektor ininya. Kipasin pakai kipas gini. Oke. Nah, yang terakhir nih, gimana sih
pesan buat yang mau beli gesit ataupun yang sudah punya biar awet motornya nih. Tadi kan sudah dibilang misalnya baterai, misalnya ngecasnya jangan sampai habis misalnya ya, jangan sampai nol, atau misalnya jangan lupa servis atau sebagainya. Itu gimana Kang? Nah, kalau untuk para pengguna user yang sudah punya ataupun calon pembeli, calon yang ingin merasakan gimana nih rasanya si gesit ini gitu kan. Nah, Sobat KW, kalau untuk kedepannya mungkin baterai itu agak diperhatikan. Agak diperhatikan tuh dalam artian walaupun memang baterai itu bisa 100% angkanya, hitungannya, tapi tetap tidak berbeda jauh dengan barang elektronik lainnya. Jadi di saat angka sudah mencapai 40, 30, apalagi 20%, alangkah baiknya kita langsung nyari stop kontak, atau enggak ya waktu lagi senggang di rumah atau di mana, cabut baterai, charge, jangan sampai nunggu dia di bawah 20%. Itu triknya biar baterai lebih awet, umurnya lebih panjang lah gitu kan. Dan memang sebetulnya si gesit ini baterainya itu sebetulnya ada limitnya juga. Di angka 40%, 30, 20, powernya itu bakal berkurang. Nah, alangkah baiknya tuh udah di angka 40, 30. Nah, kita langsung cari stop kontak, lebih baik charge aja. Nah Sobat KW semuanya, perihal tips dan trik serta rahasia menggunakan motor listrik sudah disampaikan sepenuhnya oleh Kang Jody. Nah, buat kalian semua yang saat ini pengen mencoba motor listrik gesit, silakan datang ke dealer motor gesit di seluruh Indonesia yang sudah ada. Kalau di Bandung di Inggit Ganarsi ya, di tempat saat ini. Nah, sampai di sini kita berdua ya sama Kang Jody. Gerak aja Kang, nggak apa-apa. Itu jalan terus. Kita berdua pamit undur diri. Tetap ikuti vlogger KW untuk video-video menarik berikutnya. So, jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Terima kasih. Dah.